pertama adalah landasan teori ethical hacking, yaitu dasar-dasar Linux. Ada navigasi sistem, manajemen file, sistem. Selanjutnya ada tahap hacking, itu ada 10. Ada reconnaissance, pengumpulan informasi, yaitu identifikasi IP, alamat fisik, email, username. Tools yang digunakan Whois, Whatweb, The Harvester, Hunter.io, Sherlock. Pembuatan tool dengan Python. Lalu ada 2, scanning, yaitu TCP dan UDP, port scanning, firewalls atau IDS, bypassing firewalls, decoys, packet fragmentation, security evasion. Toolsnya itu NetDiscover and Map. Ini tuh untuk pembuatan port scanner dengan Python. Lalu yang ketiga ada vulnerability analysis, yaitu deteksi celah keamanan dalam sistem. Tools yang digunakan adalah Nmap, Script, Searchploit, Nessus. Lalu ada exploitation, serangan terhadap celah keamanan, reverse shell, blind shell, jenis exploitsnya telnet, VSVTPD 2.3.4, SSA, brute force, eternal blue, double pulsar, blue keep. Tools yang digunakan adalah Metasploit framework. Lalu ada post exploitation, teknik mempertahankan akses menggunakan MSFV nom, Meterpreter, keylogger, screenshot, screen recorder, kamera access. Pembuatan backdoornya dengan Python. Lalu ada web hacking, command injection, SQL injection, XSS, CSRV, Hydra brute force. Tools yang digunakan adalah burp, sweep, and dirp. Lalu ada 7, man in the middle, attack, better cap, ARP spoofing, ethercap password, sniffing, scapy adalah toolsnya. Lalu ada wireless access point cracking, toolsnya yaitu aircrack, hashchat. Lalu ke-9 ada Android hacking, toolsnya Metasploit, Evildroid, Ghost Framework, dan ngrok. Lalu ke-10 ada Termux, perintah dasar Termux, toolnya adalah Nmap, OWSCAN, HTTrack, Darkfly, Red Hawk, lalu LazyMox. Lalu perangkat tools pada toolbar yaitu aplikasi, terminal, browser, text editor. Lalu komen dasar Linux ada pwd, ls, cd, mkdir, touch, grep, nano, python, sudo, dan exit. Lalu dasar melacak IP address dalam ethical hacking, yang pertama ada active versus passive information gathering. Kalau active itu interaksi langsung dengan target menggunakan Kali Linux, lalu passive mencari info melalui pihak ketiga, Google Search, Whois, NSLookup, Hunter.io. Lalu ada tools comments, kalau untuk ping mengecek koneksi, NSLookup melacak IP dari domain, lalu traceroute menelusuri jalur paket data. Sekian presentasi dari saya yang bagian A 1-3. Jika mana ada kesalahan, mohon maafkan. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kevin Ramadan dengan NIM 12022220260. Di sini saya akan menjelaskan terkait video keempat. Di sini sebelumnya saya sudah mengkomen dasar-dasar komen Linux untuk mempercepat saya presentasi. Di sini ada PWD, yang dimana itu untuk mengetahui kita ada di bagian mana. Seperti misalnya apa kita di home atau di mana. Lalu selanjutnya di sini ada LS. LS ini untuk mengetahui secara sederhana uh, file yang ada di home. Kebetulan kita lagi ada di home. Jadi ketika kita mengetik LS, kita akan membaca secara sederhana yang ada di home itu. Sebelumnya yang ada di home itu terdapat seperti berikut kan. Ada desktop, dokumen, download musik, picture, public, email scraper, dan list IP address. Lalu di sini juga terdapat seperti berikut juga sama. Lalu untuk ls-a ini untuk mengetahui dalam file home ini eh, apa saja yang tersembunyi file-file seperti misalnya apapun itu yang tersembunyi akan ditampilkan di LSA ini. Kemudian untuk mkdir itu
mkdir ini untuk membuat file baru. Misalnya kan saya membuat file kelompok 7. Jadi komen mkdir ini untuk membuat file yang bernama kelompok 7 di dalam desktop ke Linux. Lalu CD kelompok 7 ini untuk memasuki eh, ke dalam file kelompok 7 seperti yang terdapat di gambar ini. Jika kita mengetik CD, kita kan secara otomatis masuk ke dalam kelompok 7. CD kelompok 7, kita akan masuk ke kelompok 7, ke file kelompok 7. Lalu untuk CD titik-titik ini itu untuk mengembalikan kita ke file sebelumnya. Karena file kita sebelumnya home, seperti yang ada pada ini nih, ini tanda home. Kita akan kembali ke home semula. Lalu untuk rmdir ini berfungsi untuk menghapus sebuah file yang kita buat. Misal saya buat tadi kelompok 7, saya juga menghapus rmdir kelompok 7. Lalu nanti filenya jadinya eh, kosong atau tidak ada di dalam Kali Linux tersebut. Eh, saya kira cukup untuk video 4. Saya akan melanjutkan untuk video kelima. Oke, untuk video kelima ini saya juga sudah apa mengkomen agar presentasi saya lebih cepat. Pertama-tama, yang pertama itu kita mengetes jaringan kita sendiri dengan ping 888. Itu untuk mengetes jaringan kita apakah jaringan kita itu terkonek atau tidak. Lalu kemudian kita komen di video 5 ini kan untuk mengetes IP address dari ping dan juga NS lookup. Oke, pertama-tama di ping ini kita eh, cari domain, misal domainnya DPR Go ID. Nah, di kita kan menggunakan ping terlebih dahulu, ping DPR Go ID. Awal-awal ini tidak ada IP version 4-nya. Ini secara ping DPR Go ID saja. Tidak ada kita tidak melihat IP addressnya secara IP eh, version 4. Kemudian untuk mengetahui IP version 4, kita menambahkan sedikit komen min 4 pada belakang DPR Go ID untuk mengetahui eh, IP version 4-nya. Ini IP version 4-nya. Kemudian kita juga mm, mencari IP address dengan NS lookup. Nah, NS lookup ini kita pertama-tama kita komen NS lookup DPR Go ID. Nantinya akan muncul seperti ini addressnya, terus juga ada name-nya, ada apa name name-nya ya seperti yang tadi. Kemudian sebelumnya kan tadinya untuk mengecek IP address version 6 agar diganti, kita bisa enggak apabila di NS lookup ini di NS lookup ini tidak terdapat eh, eh, IP address version 4, kita bisa mengetikkan NS lookup dprgo ID ditambahkan dengan min 4 untuk mengetahui IP address yang version 4-nya. Apabila tidak ada IP address yang version 4-nya dalam domain tersebut. Dan juga di sini saya akan mengecek IP address melalui eh, IP checker, di mana kita di IP checker ini
kita tinggal mengetik misalnya DPR Go ID. Nanti akan muncul kayak seperti domain name, domainnya, domain name-nya, lalu juga DNS recorder. Kemudian, nah DNS recorder ini cukup panjang. Ada TLS sertifikat, saya kurang tahu, website dan lain-lain. Mungkin itu saja, sekian dari saya untuk video dari video 4 dan 5. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus Adesawadi dengan NIM 120000005. Saya di sini akan menjelaskan, akan melakukan demo untuk pengambilan IP dan yang akan menggunakan bahasa Python, dan juga nanti akan melakukan pengecekan pengambilan data lokasi, dan kemudian saya juga akan melakukan apa ini namanya untuk melakukan pengecekan web gitu, plugin untuk website yang ada. Nah, pertama kita bakal buat kayak file yang berisikan codingan untuk bisa mengambil IP berdasarkan nama dari domain yang kita akan masukkan. Di sini saya udah buat, di mana kita pakai Sockle untuk mengambil informasi ID kayak IP address untuk dari nama domain yang akan kita pakai. Jadi di sini kita masukkan nama hostnya, kemudian kita bakal masukkan IP nama host domainnya di sini dalam variable hostname. Kemudian IP address bakal menggunakan library Sockle untuk mendapatkan IP domain dari yang tadi dimasukkan. Lalu nanti kita bakal ngeprint ini sehingga dapat kita baca. Oke. Oh, salah. Nih. Oke. Nah, kemudian bakal kita lakukan ini panggil dengan Python. Nah, kita coba dpl go.id. Nah, di sini udah ada nama domain sama IP-nya. Kita juga bisa pakai untuk is.com. Ini juga akan muncul. Nah, kemudian kita bakal coba mengecek, maaf di sini saya pakai mengecek IP-nya apakah udah sesuai atau belum. Jadi kita bakal pakai pin. Di sini bisa pakai pin biasa atau pin 4. Lalu kita tulis nama dom. Kita pakai yang dpl dulu. dpl go.id. Nah, di sini bakal tunggu. Ya nggak tahu. Nah, di sini kita lihat sesuai nih IP-nya. Ini sama yang di sini sesuai. Nah, coba kita yang Instagram. .com. Oke, kita coba Instagram itu ini. Ada perbedaan. Sepertinya ini masih pakai kayaknya IP yang dipakai ini bukan IP utamanya. Jadi ya, jadi untuk yang DPL ini memang sesuai, hanya untuk yang lain tampaknya ada kesalahan. Lebih ke arah mungkin ini IP utamanya, sedangkan ini IP penyambung atau second IP buat ini. Kemudian kita bakal pakai node up
apa namanya? Oh, nama domain DPA untuk kita adukan titik ID. Oke, coba. Mari kita lihat. Ini ada itu. Coba kita cek. Ya nih, ada yang sesuai di sini. Ini sesuai dengan yang ada di atas tadi. Mari kita coba jika Instagram. Instagram.com. Agak beda. Ya, tampaknya untuk Instagram agak beda. Jadi untuk yang ini kita bisa melakukan pengecekan IP dengan menggunakan Python, ataupun kita juga hanya bisa cukup menggunakan ping aja untuk bisa mengetahui. Nah, kemudian kita jika ingin melakukan pengecekan location, kita bisa menggunakan library juga. Jadi, nah di sini kita bakal memasukkan beberapa library yang kita akan untuk mencari lokasi dari domain-domain yang bakal kita coba cek. Oke, pertama kita bakal masukkan dulu, kita bakal library requirement untuk merequest pengambilan data ke dalam database dari suatu website. Karena kita bakal carinya lokasi, maka kita pakai geolocation. Kemudian pprint ini ya untuk ngeprint. Sebenarnya untuk membuat printannya yang dihasilkan nanti lumayan kelihatan rapi. Kemudian JS ini bakal dijadikan data output untuk menyimpan item-item dari array yang data-data yang kita perlukan nantinya. Oke, pertama kita bakal lakukan ini copy paste dulu. Nah, URI ini bakal berfungsi sebagai menyimpan data. Jadi kita bakal pakai geolocation database geolocation yang nantinya dalam bentuk JS ini, lalu ditambahkan dengan IP address dari domain yang akan kita masukkan. Jadi ini akan menyimpan data-data yang perlu yang kita ingin ambil nantinya dari database geolocation ini. Kemudian kita pakai respond untuk request mendapatkan data dari sini. Nah, kemudian geolocation ini kita akan buat dalam bentuk 3 konteks, yaitu pertama kita bakal membuat codingannya ini bakal diubah ke dalam bentuk bahasa manusia. Kemudian geolocation spill ini untuk pisah-pisahin kayak tanda-tanda seperti ini untuk membuat jalan ataupun melapikannya. Kemudian adapun nanti bakal dimasukkan ke dalam bentuk JS log, jadi akan dibentuk di sini. Nah, ini bakal jadi array yang isinya item-item yang akan ada item di sini dari hasil dari pengambilan geolocation database. Nah, kemudian kita pakai looping untuk nge-summon semua data-data yang perlu kita dapatkan. Nanti dibentuk seperti ini. Mari kita coba dulu bahas.
Ini. Oh, ya ampun. Saya lupa di sini harusnya coba bilang nggak? Oke, coba DPL titik titik ID salah titik ID. Oh shoot. Oke, maaf tadi sepertinya saya salah. Ada salah sedikit coding ternyata. Ternyata saya lupa untuk nambahin S di sini. Jadi tadi bermasalah karena itu. Oke, mari kita lanjut. Tadi saya udah coba. Jadi ini udah mulai jalan, udah bisa jalan. Jadi ini kita cukup masukkan domainnya, nama domain. Kemudian, bakal muncul ini dia data-data yang perlu kita sangat perlu. Terutama ini dia. Ada juga sama mari kita buka dulu Google Map. Nah, kita bakal gunakan ini buat coba ngecek. Meskipun sebenarnya udah ada lokasinya di sini. Hanya kita bakal coba. Google saya juga agak lupa. Oke. Mungkin ini untuk koordinatnya, meskipun saya kurang yakin ini akurat, tapi setidaknya muncul lah. Mari kita coba lagi, coba dengan Instagram. .com. Ini dia. Kita bakal coba. Bukan pengecekan. Ini, oh ya, di sini ada IP-nya. Ini juga IP-nya. Ya, memang nggak pas. Tapi ya, setidaknya untuk meskipun nggak akurat, tapi setidaknya berjalan lah. Ya, ini untuk kalau misalnya menggunakan geolocation untuk mencari lokasi dari domain yang bakal kita mau lacak. Nah, kemudian kita bakal masuk ke yang untuk mengetahui versi ataupun plugin yang dipakai oleh website yang bakal kita cek ini. Jadi kita bisa ngecek versi apa atau plugin apa yang dipakai dari website tersebut. Pertama, kita bakal coba dulu cek whois nama domainnya. Kita pakai Instagram atau kita pakai DPL aja. DPL titik go titik ID. Ini nama regulasi domainnya. Ini alamatnya, update-nya, tanggal dibuatnya, expire registration. Jadi ya ini ada registrasinya atas nama apa. Ya, seperti itulah. Kemudian kalau misalnya kita pakai buat Instagram.com, ini bisa dilihat datanya lumayan banyak. Tapi kita bakal fokus yang ada di saya lihat di mana.
datanya lumayan banyak juga sih. Ini update terakhir, kemungkinan ini udah expire ya, belum. Berarti ada beberapa, jadi ada beberapa nama lain dari Instagram juga ya, seperti dalam huruf besarnya, ada juga yang masih ya. Nah, kemudian kita pakai web untuk ngecek. Tapi sebelumnya kita bakal tahu coba ini dulu. Web untuk tahu. Nah, bakal muncul kayak gini. Untuk web itu berarti bisa dilihat ini untuk web scanner versi 0.5.5 ya, untuk cek scanning website. Ini ada beberapa opsi di sini. Ada yang bisa untuk import file, level agresinya berapa, links plugin-nya, info plugin-nya juga, ataupun dibuat paper. Nah, kemudian kita bakal klik dulu. Klik. Nah, kita bakal coba web, nama kita adalah DPL go.id. Kita lihat. Nah, oke, access deny. Oke, mari kita coba kalau misalnya Instagram. Titik. Ini ada IP address-nya. Kemudian dia juga adalah ya, ini IP address, ada ininya juga. Country negaranya. Ini kalau salah plugin yang dipakai. Kalau di sini pluginnya ini agak berantakan, jadi agak kurang enak dilihat. Nah, gitu kita pakai di belakangnya tambahin V. Kita mulai. Nah, ini masih banyak nih. Oke. Oke. Ini banyak. Nah, jadi dibuat kayak seperti ini. Jadi dia bisa kalau tadi kan bakal munculnya hanya sebaris ini, kayak susah banget bacanya. Dengan tambahan V di belakang. Strip V ini bakal dibuat seperti diperapiin, dan sehingga kita bisa mudah untuk tahu apa plugin yang dipakai. Kayak ini. Ini statusnya permanen. Dia pakai plugin-nya ini. Nanti akan ada penjelasan juga di sini ya. Kemudian di sini ini juga plugin-nya ini, tapi udah mau juga plugin-nya pakai dictation location. Lalu ini juga. Nah, ini ada ini plugin yang dipakai, ada cookie, ada Dajo, ada HTML, OpenGL. Ya, seperti itulah. Nah, kemudian kita bakal coba integration untuk ini adalah IP yang IP address dari punya saya. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan percobaan terhadap menggunakan IP untuk ngecek setiap. Jadi kita bakal coba ambil IP ini, itu ambil yang ini.
kita bakal ngambil IP ini untuk dicek data bukan data setiap layanan dari port dari IP address yang sama. Nah, kebetulan kan di sini pakai levelnya itu level check, yang belakang 3 ini pasti berubah. Jadi kita bakal coba. Kita bakal coba web, kemudian kita bakal paste tadi. Oh shit, pasti itu copy. Maaf. Mari kita copy dulu yang ini, position, kemudian kita ke bawah, kita buat ini di belakangnya dari 0 sampai ini 255. Kemudian kita bakal buat jadi bintang. Ini bakal lumayan lama karena dia bakal ngecek satu-satu alamat belakangnya. Ini belakangnya. Setiap layanan yang di belakang IP address-nya ini 3 baris depan, tapi dengan baris belakangnya itu. Nah, kita berhentiin aja. Jadi di sini bakal banyak banget. Ada yang error juga karena masalah kayak ada kayak informasi dia dipakai berapa lah, gitu kayak gini, kayak ini nih, ada yang eksekusinya expire, ada yang koneksi lisetnya with, ya gitu lah. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal membuat memasukkan bentuknya itu ke dalam bentuk dokumen. Jadi kita bisa cd D-nya besar. Jadi kita bisa seperti ini. Saya copy dulu, kemudian paste, kan desktop. Oh, ini teh. Oke, masuk ke desktop. Kita bakal buat jadi kita bakal buat web Instagram kayak tadi .com, tapi kita bakal masukkan hasilnya itu ke dalam bentuk file. Jadi kita bakal pakai log strip dan kemudian kita bakal masukkan nama filenya. Nama filenya itu adalah ig info. Oke. Di sini bakal terbuat. Nah, tunggu sampai selesai. Kemudian jalan udah beres harusnya. Nah, kita bisa langsung ngecek dengan menggunakan tadi cat ig info. Jadi dia bakal muncul.
manggil tadi yang ulang itu ini bahkan manggil ulang, atau kita bisa langsung cek di sini. Nah, jadi ya itu sekian dari demo saya untuk pencarian IP menggunakan IP sama location dengan membuat tool dari bahasa Python dan juga melakukan web scanner untuk mendeteksi paket yang dipakai oleh website yang akan kita coba cek. Jadi ya sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah ataupun kata ataupun tingkah laku. Sekian dari saya. Terima kasih.